Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 kelas pendidikan IPA-E Angkatan 2021 Universitas Negeri Yogyakarta akan menampilkan sebuah PowerPoint interaktif dengan judul Bentuk dan Susunan Pancasila. Anggota kelompok kami yang pertama Destiara Anggraini dengan NIM 213122440062. Yang kedua yaitu Anik Ida Wijayanti dengan NIM 213122444065. Yang ketiga yaitu Asis Syufaullah Kolbi dengan NIM 213122444072. Dan yang keempat yaitu Felicitas Adelia Indriasari dengan NIM 213122444102. Adapun pokok pembahasan yang kami ambil yaitu yang pertama arti Pancasila, yang kedua arti 5 dasar Pancasila, yang ketiga sifat susunan Pancasila, yang keempat ciri bentuk susunan Pancasila, yang kelima rumusan Pancasila hierarkis piramidal, dan yang keenam rumusan sila Pancasila. Adapun penjelasan singkat mengenai pokok pembahasan yang kami ambil yaitu yang pertama arti Pancasila, yaitu menjelaskan tentang 5 dasar atau 5 sendi atau 5 alas. Yang kedua yaitu arti 5 dasar Pancasila, menjelaskan tentang simbol dari setiap sila dalam Pancasila. Dan yang ketiga yaitu sifat susunan Pancasila, menjelaskan tentang susunan Pancasila tersusun sebagai kesatuan organis antar sila-silanya. Yang keempat yaitu ciri bentuk susunan Pancasila, yang menjelaskan tentang berbentuk satu kesatuan. Dan yang kelima yaitu rumusan Pancasila yang hierarkis piramidal, yaitu menjelaskan tentang piramid kesatuan Pancasila. Dan yang terakhir yaitu rumusan sila-sila Pancasila, yang menjelaskan tentang makna kelima sila dalam Pancasila. Pokok pembahasan yang pertama yaitu arti Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, suatu ideologi yang dianut dan dijadikan sebagai pandangan dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca dan sila. Panca yang dalam bahasa Indonesia bermakna 5 dan sila bermakna batu sendi atau alas atau dasar. Dari dua kata itulah Pancasila tersusun. Arti 5 dasar Pancasila. Yang pertama, bintang emas. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol berbentuk bintang ini terletak di bagian tengah. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Yang kedua, rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ini terletak di bagian kanan bawah. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol ini terletak di atas simbol rantai atau di ujung kanan atas. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Kemudian yang keempat, kepala banteng.
Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol ini terletak di bagian kiri atas. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Dan yang terakhir, padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol ini terletak di bawah simbol kepala banteng atau di bagian bawah kiri. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas melambangkan ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsinya sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Hal ini dikarenakan yang pertama, susunan sila Pancasila bersifat organis. Susunan sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang organis, yakni satu sama lain membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Yang kedua, susunan sila Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Hierarkis berarti tingkatan, sedangkan yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila ialah bahwa sila yang pertama dan seterusnya, tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Bentuk dan susunan Pancasila. Bentuk Pancasila di dalam pengertian ini diartikan sebagai rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai suatu sistem nilai mempunyai bentuk. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, setiap sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Artinya, masing-masing sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan, bukan unsur komplementer. Artinya, salah satu sila dalam Pancasila kedudukannya tidak lebih rendah dari sila yang lain. Sila pertama berkaitan dengan Tuhan sebagai causa prima atau sebab pertama, dan sila yang lainnya bukan sebagai unsur pelengkap. Yang ketiga, sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Artinya, Pancasila tidak dapat diperas menjadi trisila ataupun ekasila. Nah, jadi susunan sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang organis. Satu sama lain membentuk suatu sistem disebut dengan istilah majemuk tunggal atau noto nagoro. Majemuk tunggal artinya Pancasila terdiri dari 5 sila, tetapi merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri secara utuh. Rumusan Pancasila hierarkis piramidal. Dalam buku Pancasila secara ilmiah populer, ditegaskan bahwa yang dimaksud bentuk piramid dari kesatuan Pancasila ialah sila yang pertama dan seterusnya, tiap-tiap sila bagi sila berikutnya adalah menjadi dasar, dan tiap-tiap sila berikutnya itu merupakan penjelmaan atau pengkhususan dari sila yang mendahuluinya. Sehingga dengan demikian, sila yang pertama merupakan dasar umum, dasar yang terbesar lingkungannya, dan sila kelima adalah yang paling khusus, jadi yang lingkungannya paling terbatas, sehingga sila-sila Pancasila itu dapat digambarkan sebagai kesatuan yang berbentuk sebagai suatu bangunan bertingkat, yang tingkatannya makin meninggi semakin menjadi kurang luas. Secara singkat, uraian Noto Nagoro di atas dapat dinyatakan bahwa bentuk susunan hierarkis piramidal Pancasila ialah
kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan tiap sila merupakan pengkhususan dari sila di mukanya. Diagram hierarkis piramidal Pancasila menunjukkan sekelompok himpunan manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu. Adapun himpunan yang merupakan dasar adalah adanya sekelompok manusia yang dalam kehidupannya selalu mengakui dan meyakini adanya Tuhan baik dengan pernyataan maupun perbuatannya. Selanjutnya, sebagai pengkhususan diikuti suatu himpunan manusia yang saling menghargai dan mencintai sesama manusia, memberikan dan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Dalam kehidupan manusia, secara kodrati terbentuk adanya suatu kelompok-kelompok atau perserikatan-perserikatan persatuan sebagai penjelmaan makhluk sosial, dan salah satu perserikatan adalah Persatuan Indonesia. Rumusan sila Pancasila menurut Kailan 2008 halaman 60, yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah meliputi serta menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab adalah diliputi atau dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, kemudian meliputi serta menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, sila ketiga persatuan Indonesia adalah diliputi atau dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta meliputi dan menjiwai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah diliputi atau dijiwai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat ini meliputi serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah diliputi atau dijiwai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian meliputi serta menjiwai sila persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Saya perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.